pagi anak-anak kelas 1. Apa kabar hari ini? Miss berharap semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan itu yang menjadi doa dan harapannya Miss, supaya semua tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bisa beraktivitas, terlebih lagi bisa mengikuti pelajaran sekalipun masih tetap lewat online. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mau belajar. Tuhan, kami bersyukur atas hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami kembali Tuhan mau beraktivitas di dalam proses belajar mengajar. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati setiap anak-anak yang ada Tuhan, yang akan sedang belajar. Tuhan tetap jaga serta berikan kepintaran kepada setiap mereka. Bahkan setiap pendamping orang tua ataupun kakak ataupun siapa saja sedang mendampingi mereka untuk belajar. Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, dan hikmat Allah turun bagi setiap mereka. Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Kita mau baca Alkitab dari Kejadian pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Jadi adik-adik, tema kita pada hari ini dalam pelajaran kita yaitu aku dan keluargaku. Temanya hari ini apa? Aku dan keluargaku. Miss berharap setiap penjelasan yang akan dijelaskan oleh Miss, anak-anak bisa mengikuti dan menulisnya, sehingga sebentar ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang Miss berikan kepada anak-anak, anak-anak bisa menjawabnya. Anak-anak tidak perlu searching di Google, anak-anak gak perlu cari di internet, karena setiap pertanyaan itu akan ada di dalam setiap pembahasan yang Miss jelaskan kepada anak-anak. Jadi keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu rumah. Jadi tema hari ini apa? Aku dan keluarga. Jadi keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu rumah. Keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu rumah. Keluarga terbentuk setelah adanya pernikahan. Jadi satu keluarga itu terbentuk setelah ada apa? Setelah ada pernikahan. Ada laki-laki, ada perempuan. Artinya ada mama, ada papa, kemudian baru ada anak-anak, baru ada kita. Aku tercipta, anak-anak tercipta karena ada pernikahan antara orang tua kita, yaitu mama dan papa kita. Seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa menikah.
lalu tinggal bersama dalam sebuah rumah. Inilah keluarga. Kemudian lahirnya anak-anak. Jadi adik-adik yang ada di rumah, jangan dulu bermimpi untuk berkeluarga. Kita ada di dalam satu keluarga. Aku dan keluargaku. Aku ada di dalam satu keluarga. Ada mama, ada papa, mungkin ada kakak. Mungkin juga di dalamnya ada beberapa orang yang tinggal bersama dengan kita, dan itu dinampakkan dalam satu keluarga. Jadi keluarga inti adalah keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi sekalipun ada beberapa orang yang tinggal di dalam keluarga kita, tapi keluarga inti itu adalah ayah, ibu, dan anak. Nah, ayah kita juga punya orang tua. Ayah kita juga punya orang tua yang kita sebut, kalau laki-laki itu adalah kakek. Kalau perempuan kita sebut nenek. Itu kalau di dataran timur itu biasanya kalau di Sumba mau laki-laki atau perempuan disebut nenek laki, nenek perempuan. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalau laki-laki itu ayah dari ayah kita, orang tua dari ayah kita itu adalah kalau laki-laki kakek. Kalau yang perempuan adalah nenek. Itu dalam bahasa Indonesia, bahasa yang kita ada di bangsa ini. Kemudian adik-adik, nah kalau saudara dari tadi kan Miss katakan ada juga mungkin saudara-saudara dari papa kita, dari mama kita. Nah mereka itu disebut, kalau laki-laki disebut paman, laki-laki disebut paman. Keluarga dari ayah atau ibu kita itu kalau laki-laki disebut paman, kalau perempuan disebut bibi. Saudara sepupu, misalnya adiknya papa, adiknya ayah, atau kakaknya ayah atau ibu, itu memiliki anak, dan dengan kita itu disebut sepupu. Jadi anak paman dengan kita itu disebut sepupu. Anak paman atau anak bibi dengan kita itu sepupu. Ada di dataran timur mungkin konsepnya berbeda, tetapi secara keseluruhan di bangsa ini atau kita terbiasa dengan katakan nanti sepupu, ya, anak bersaudara. Kalau orang Nada bilang anak bersaudara. Nggak tahu dataran-dataran timur itu berkata seperti apa. Kalau orang Bali bilang misan. Nah, setiap budaya itu berbeda, tetapi kalau secara keseluruhan itu dikatakan sepupu. Anak paman, anak bibika dengan kita itu, dengan adik-adik itu dikatakan sepupu. Jadi tadi ini sudah jelaskan bagaimana kita ada dalam satu keluarga, dan arti dari keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu rumah.
Dan kemudian adik-adik, setiap hari semua anggota keluarga melakukan tugas dan kegiatan yang berbeda. Benar? Setiap anggota dalam keluarga melakukan aktivitas itu berbeda. Misalnya, mamanya atau ibunya itu memasak, membersihkan rumah, menyediakan segala sesuatu keperluan ayah, keperluan adik-adik. Dan ayah melakukan pekerjaan yang ada di luar, mencari nafkah atau memiliki usaha, mungkin di dalam rumah tetapi memiliki usaha yang sedang dikerjakan bersama dengan ibu atau kakak melakukan aktivitas yang lain. Begitu juga mungkin ada nenek bayi, begitu ya, orang timur bilang, sedang melakukan pekerjaan. Semuanya itu berbeda-beda. Bapak melakukan yang ini, ibu melakukan yang itu. Kemudian kita melakukan apa? Kita bukan hanya bermain, tetapi kita juga sedang belajar. Kita membantu orang tua juga. Jadi setiap aktivitas dari setiap anggota keluarga itu berbeda. Dan ayah, seorang ayah adalah kepala dalam keluarga. Ayah adalah kepala dalam keluarga. Seorang ayah bertugas sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Ayah bertugas mencari nafkah, itu yang Miss jelaskan tadi. Jadi ayah bertugas mencari nafkah. Kegiatannya berbeda-beda kan? Seorang ibu tugasnya mengatur dan mengelola rumah tangga. Anak-anak pun demikian, memiliki tugasnya masing-masing. Jadi Miss berharap sebagai anak-anak kita nggak hanya mau mau minta aja sama mama dengan papa, tetapi kita juga melakukan aktivitas tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Apa tanggung jawab kita? Kita belajar dengan baik. Mungkin membersihkan tempat tidur bangun pagi, bukan langsung mana susu mana makanan, tetapi kita harus bersyukur pertama ya, bangun bersyukur sama Tuhan, kemudian kita bersihin tempat tidur, baru kita melakukan aktivitas yang lain. Mungkin setelah minum teh, makan roti, kita mandi, kemudian kita belajar. Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Jadi tugas hari ini Miss minta kepada setiap anak-anak yang ada memperkenalkan anggota keluarganya. Tugasnya apa? Memperkenalkan anggota keluarganya lewat video. Anak-anak kelas 1 memperkenalkan orang tuanya lewat video. Anggota keluarga mungkin ada kakek, mungkin pas bikin video ini papa saya nama, kemudian pergi ke mama kasih lihat lagi, ini mama saya. Kalau ada bayi di rumah, bilang ini bayi saya, namanya siapa. Atau mungkin ada paman atau ada bibi di rumah, perkenalkan semua yang ada di dalam keluarga adik-adik. Jadi tugasnya hanya gampang, memperkenalkan anggota keluarga yang ada bersama-sama dengan adik-adik. Kalau nggak ada paman, kalau tidak ada bibi, kalau tidak ada kakek, nggak perlu mau mau paksakan kakeknya, tetangga kita mau pergi kenalkan, enggak. Tapi kakeknya kita kalau ada di rumah kita perkenalkan. Kalau tidak ada, hanya anak-anak dengan mama dengan papa itu yang diperkenalkan. Awal-awal sudah ada tugas memang memperkenalkan diri.
Tetapi hari ini tugasnya adalah memperkenalkan anggota keluarga. Buat video, bukan hanya adik-adik, tetapi adik-adik memperkenalkan, ini mama saya, ini papa saya gitu. Ini bibi saya, ini kakak saya, beserta dengan nama lengkapnya. Jadi itu saja yang menjadi tugasnya. Tugasnya apa? Membuat video, memperkenalkan anggota keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.